Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Amsal 11 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan, orang yang jujur dituntun oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Sekali lagi, orang yang jujur dituntun oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saudara, kejujuran bukan sekedar berkata benar. Kejujuran itu sebenarnya bukan sekedar berkata benar. Tetapi kejujuran juga merupakan cermin hati yang murni. Pagi ini kita akan merenungkan topik kejujuran yang memurnikan. Tentu berkaitan dengan keluarga dan pembaharuan. Saudara, ada kekuatan yang luar biasa dalam kejujuran. Kekuatan yang tidak hanya menjaga hati tetap bersih atau kemurnian hati tadi, tetapi juga memurnikan setiap hubungan yang kita miliki. Jadi saudara, kejujuran itu selain menjaga atau mencerminkan hati kita yang bersih, tetapi kejujuran itu menjaga, memurnikan setiap hubungan yang kita miliki. Saudara, dalam dunia saat ini yang semakin terbiasa dengan pura-pura, ya kan? Kepura-puraan, semakin hari semakin kesini kejujuran semakin langka. Kebohongan, kepura-puraan menjadi biasa. Maka saudaraku, dalam situasi di sini kejujuran menjadi seperti air jernih di tengah-tengah sungai yang keruh. Ibaratnya begitu. Zaman ini, saat ini, kejujuran seperti air jernih di tengah sungai yang keruh. Langka, namun menyegarkan dan memberi kehidupan. Saudara, ketika kita berbicara tentang kejujuran, kejujuran adalah jalan yang mungkin tidak selalu mudah, tetapi selalu benar. Kejujuran menuntun kita seperti yang dikatakan kitab Amsal tadi. Melalui ketulusan hati. Jadi kejujuran menuntun kita dalam setiap kehidupan kita. Sementara kecurangan, kebohongan, kepura-puraan mungkin tampak memberikan jalan pintas. Ya, menuju kenyamanan, menuju keberhasilan, menuju kesuksesan, atau menuju keuntungan sesaat. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Ujungnya adalah kehancuran. Baik bagi diri sendiri maupun bagi hubungan yang dibangun di atasnya. Jadi hubungan yang dibangun dengan kepura-puraan, dengan kebohongan, cepat atau lama akan hancur berantakan. Maka kemurnian, kejujuran itu sangatlah penting. Jangan pernah membangun relasimu dengan kepura-puraan. Dalam keluarga, kejujuran bukan sekedar berkata benar. Dalam rumah tangga, baik sebagai pasangan suami istri, maupun dalam rumah tangga hubungan orang tua anak dan sebaliknya. Kejujuran bukan sekedar berkata benar, tetapi kejujuran juga berani terbuka dan tulus. Kejujuran adalah bahasa kasih yang terdalam. Maka kita akan sangat terluka ketika orang yang kita kasihi itu membohongi kita. Ekspresi kasih yang sejati adalah kejujuran. Ketika suami berani mengakui kelemahan, ketika istri berani menyampaikan isi hati tanpa manipulasi,
Ketika anak berani berbicara tanpa takut dihakimi. Dan orang tua berani menegur dengan kasih tanpa menutupi kebenaran. Sebenarnya itulah ruang di mana kasih sejati tumbuh. Itulah tempat di mana kasih sejati tumbuh ketika tidak ada kebohongan yang mengotori. Maka jangan pernah kotori relasimu dalam keluarga, dalam rumah tanggamu dengan kebohonganmu. Jangan pernah kotori dengan kepura-puraan, dengan manipulasi. Karena itu akan mencemarkan, merusak relasi di tengah-tengah keluargamu. Tidak ada rahasia yang menghancurkan kepercayaan. Sekali lagi, ketika tidak ada kebohongan, tidak ada kepura-puraan yang menipu, dan tidak ada rahasia yang menghancurkan kepercayaan, disitulah kasih sejati tumbuh. Saudara, dalam relasi rumah tangga, jangan biarkan kebohongan, kepura-puraan, dan rahasia-rahasia menghancurkan rumah tanggamu, menghancurkan relasi seluruh keluargamu. Saudara, kejujuran sejati tidak lahir dari mulut yang terlatih berkata benar. Jadi ini bukan masalah terlatih, melainkan dari hati yang sudah dimurnikan oleh Tuhan. Memang hatinya bersih, murni. Saudara, ada sejuta alasan bagi pembohong untuk membenarkan kebohongannya. Ada sejuta alasan untuk orang yang suka berpura-pura dan manipulasi untuk membenarkan kepura-puraan dan manipulasinya. Tentu bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan hari ini nyatakan kepada kita bahwa hati yang jujur, kejujuran itu lahir dari hati yang sudah dimurnikan oleh Tuhan. Engkau boleh sehebat apapun, dimanapun. Namun ketika itu kau bangun dengan kebohongan, kepura-puraan, dan manipulasi, itu semua menuju kehancuran. Ketika hati kita dipenuhi kasih dan takut akan Allah, maka kejujuran menjadi respon alami. Jadi bukan kewajiban moral. Kejujuran itu lebih alami, lebih natural daripada kebohongan. Natur bohong itu natur. Kan kalau Tuhan waktu di dalam Yohanes 8 itu kan, karena orang dikatakan kamu keturunan apa namanya anak Allah, dikatakan oh aku keturunan Abraham. Yesus bilang apa? Iblislah jadi bapamu. Kenapa dibilang gitu? Karena suka bohong. Jadi pembohong itu ya keturunan iblis kan. Iblis kan rajanya pembohong, ratunya pembohong itu. Saudara, kejujuran juga mengandung cahaya Allah masuk ke setiap sudut hidup kita, menyingkap hal-hal yang gelap, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menyembuhkan. Saudara, kejujuran tidak pernah bertujuan mempermalukan orang. Kejujuran selalu memiliki kerinduan untuk menyembuhkan. Dalam terang kejujuran, dosa diakui, kesalahan diampuni, dan hubungan dipulihkan. Keluarga yang hidup dalam kejujuran akan mengalami damai yang tidak bisa dibeli. Tapi keluarga yang dibangun dengan kebohongan, keluarga yang rapuh,
dan akan mengalami kehancuran. Maka saudara, belajarlah, pilihlah untuk jujur. Keluarga yang dibangun dalam kejujuran akan mengalami damai sejahtera. Damai karena tidak ada yang disembunyikan. Dan cinta karena diterima apa adanya. Saudara, mari kita menjadikan kejujuran bukan hanya nilai yang diajarkan, tetapi nafas yang kita hidupi. Sebab di dalam setiap langkah kejujuran, Tuhan sedang memurnikan kita, mengikis ego, menyucikan motivasi, dan membentuk kita menjadi seperti semakin serupa dengan Kristus. Menjadikan kita pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, ajar kami untuk hidup dalam kejujuran, untuk hidup jujur. Sembah Tuhan. Sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ajarlah kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu setiap hari. Sucikan hati kami dari kepura-puraan, kebohongan, manipulasi, dari keinginan untuk menutupi kesalahan. Dan gantikanlah dengan roh kejujuran yang memurnikan. Biarlah keluarga kami menjadi tempat di mana kepercayaan tumbuh, di mana setiap kata lahir dari ketulusan dan setiap tindakan dipenuhi kasih. Ketika kami jujur, tolong kami untuk juga lembut. Dan ketika kami salah, beranikan kami dan berilah kami kerendahan hati untuk mengaku dan memperbaiki. Pimpinlah kami Tuhan, agar melalui kejujuran dan integritas kami memuliakan nama-Mu dalam setiap relasi kami.